Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana nih kabarnya yang sudah liburan? Menyenangkan? Sehat ya? Insya Allah pada kesempatan pagi ini kita kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di semester 2 kita masih melakukan pembelajarannya jarak jauh, Abah di rumah, kalian di rumah. Tapi insya Allah kita masih tetap bisa untuk belajar. Nah, tema kita pada kesempatan pagi ini itu kebetulan sekali yang akan kita bahas adalah ayo belajar. Nah, ini ada gambar kedua anak yang sedang belajar di rumah, sedang PJJ. Ya, ditemani ayah bundanya. Kebetulan ayah bundanya ada di rumah. Mungkin kalian belajar PJJ itu ditemani sama ibunya saja, ada yang ditemani sama ayahnya saja, ada yang ditemani dua-duanya, atau pada malam hari di saat kalian mengerjakan ditemani oleh keduanya. Ada yang sama kakaknya, atau ada yang sendiri belajarnya, tidak apa-apa. Berarti kalian sudah mandiri. Baru ketika ada hal yang kurang dimengerti, yang tidak dipahami, baru mencari orang lain atau ayah atau ibu untuk bertanya. Ya. Nah, belajar itu bukan hanya dilakukan di rumah saja. Ketika di luar, apakah kita bisa belajar? Bisa. Ketika kalian berada di luar rumah, kalian bisa sambil belajar membaca. Apapun tulisan yang ada, kalian bisa baca. Ini seperti gambar ini, ada di atas jalan raya tertuliskan. Ya, sukseskan Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Itu kalian bisa belajar membaca. Kemudian di sana ada warna-warna ya, ada warna-warni, ada warna hijau, warna merah, warna orange, hitam tulisannya. Nah, berarti kalau kalian bisa membedakan warna, mata kalian normal, bisa membedakan warna-warni. Kemudian, apakah kalian bisa belajar matematika di jalan raya? Oh, tentu bisa. Coba kalian lihat. Pasti kalian sudah pada tahu kalau jumlah ban motor itu ada dua. Nah, ketika di jalan raya kalian melihat motor terparkir tiga, jadi berapa jumlah bannya? Ah, kalian bisa hitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Ternyata kalau motornya 3, jumlah bannya ada 6. Kemudian pas mobil lewat, sudah pasti kalian tahu. Kalau mobil itu jumlah bannya ada 4. Nah, ada mobil besar lewat, tronton, atau kontainer lewat. Kalian bisa hitung dengan cepat berapa jumlah bannya. Kemudian tiba-tiba di belakangnya ada lagi kontainer, ada lagi. Ah, kalian bisa menghitung berapa tuh. Nah, sambil belajar berhitung, di luar bisa dilakukan. Dimanapun kalian bisa belajar. Di pasar bisa belajar. Di tempat hiburan bisa belajar tentang aturan-aturan. Di mana kalian sudah belajar tentunya sama Ambu kalau kita mau masuk ke tempat hiburan, misalnya taman bermain atau tempat berenang, kita diharuskan mematuhi aturan. Apa? Salah satunya adalah membeli tiket. Dan ketika berenang harus memakai pakaian. Itu ya salah satu aturan. Nah, itu kita sedang belajar. Nah, insya Allah dalam waktu cepat ya kita berdoa saja. Kita nanti akan belajar di dalam kelas seperti teman-teman kita ini. Tentunya kalian sudah kangen, sudah rindu ya, ingin tahu bagaimana sih belajar di kelas dengan Abah, dengan Ambu, di mana seragamnya sama, ya, putih merah, kemudian bukunya sama, kemudian juga tempat duduknya, mejanya itu hampir sama. Kita bisa belajar bersama-sama, kemudian apa
olahraga bersama-sama, berlari di lapangan. Insya Allah pandemi ini akan cepat berlalu dan kita bisa belajar di kelas. Kita berdoa ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar? Di mana saja kita harus belajar supaya kalian bisa mencapai cita-citanya. Coba lihat, ada Bapak TNI. Siapa nih? Siapa yang mau menjadi TNI? Ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, ada TNI Angkatan Udara. Mereka gagah. Ya, kalau kalian belajarnya rajin, kalian insya Allah nanti bisa seperti mereka. Jadi Tentara Nasional Indonesia. Atau menjadi polisi wanita. Ini untuk perempuan. Kalau laki-laki polisi, kalau perempuan dinamakannya polwan, polisi wanita. Ya, mereka berhijab semuanya. Ada polisi sekarang berhijab. Cantik, terlihat gagah. Ya, tentunya orang tua bangga, abah juga akan bangga kalau di antara kalian ada kelak yang menjadi polisi wanita. Atau ada juga ini salah satu profesi yang menerbangkan pesawat keliling dunia. Menerbangkan pesawat, seorang pilot. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, di antara kalian nanti ada yang menjadi pilot dan akan membawa orang tuanya keliling dunia. Atau bahkan nanti mencari abah. Abah, aku sudah menjadi pilot, ayo ikut aku. Nanti aku akan antarkan abah ke Mekah. Oh, ya, abah akan bangga sekali. Kemudian ada lagi dokter. Nah, ada dokter perempuan? Ada. Dokter laki-laki banyak. Dokter yang menyembuhkan orang-orang sakit. Ada juga dokter yang menyembuhkan hewan yang sakit. Dokter hewan, dokter gigi, ya, dokter anak. Banyak sekali. Mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang selalu rajin belajar sejak kecil dan menjadi orang-orang sukses ketika mereka sudah besar. Ada juga nih profesi satu lagi yang tidak kalah penting kalau terjadi kebakaran, ya, pemadam kebakaran. Tuh, gagah sekali ya. Jadi mereka harus siap-siap nih pemadam kebakaran ini. Ketika ada kebakaran mereka langsung pergi, langsung ganti baju, langsung mengendarai mobil memadamkan api. Kemudian ada lagi ini nih yang keluar angkasa, meneliti ya di luar bumi, di luar planet bumi. Bahkan ada yang menginjakan kaki di bulan, astronot. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang menjadi astronot ya, berdoakan. Ada lagi profesi, nah ini atlet. Ini kebetulan atlet pemain sepak bola. Ya, pemain sepak bola yang menjadi atlet nasional itu merupakan profesi yang mengharumkan nama negara. Ada yang jadi atlet pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, senam, banyak sekali ya. Nah, ini semua tentunya harus diraih dengan rajin-rajin belajar. Rajin belajar ini sudah diberikan contohnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh Nabi Idris alaihi salam. Nah, ya, jadi Nabi Idris ini adalah nabi yang sangat pandai. Sangat pandai karena sejak kecil Nabi Idris ini rajin belajar. Jadi beliau menjadi orang yang pandai. Selain Nabi Muhammad, Nabi Idris juga adalah nabi yang pandai karena rajin belajar. Ini yang harus kalian ikuti. Ya. Di dalam Al-Quran itu kita juga disuruh untuk selalu belajar. Belajar dan belajar. Bahkan Rasulullah ketika mendapat pertama kali wahyu, Iqra, bacalah. Jadi baca. Dengan membaca, itu kalian akan semakin banyak tahu, dan semakin banyak tahu akan menambah ilmu. Jangan lupa, ketika kita akan belajar, selalu untuk berdoa. Nah, minimal
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Ini doa sebelum belajar yang selalu kita baca. Tentunya sudah hafal ya, hanya tinggal artinya saja. Kemudian, kalau selesai belajar apa yang kita baca, minimal kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tidak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kalau kita selesai belajar. Nah, ayo semangat belajar meskipun belajarnya di rumah bukan di sekolah untuk menggapai cita-cita kalian. Banggakan orang tua, banggakan abah. Nanti kalau kalian sudah besar, siapa yang menjadi TNI, siapa yang menjadi polisi, siapa yang menjadi dokter, siapa yang menjadi guru, itu nanti akan abah ingat selalu. Oh ini nih, anak ini waktu SD-nya ternyata sekarang alhamdulillah sudah jadi polisi. Tentunya semua akan senang sekali. Rajin belajar, selalu kerjakan tugas yang diberikan abah, yang diberikan ambu. Insya Allah kalian akan meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih. Kita lanjutkan WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.